Kuntoro, sarjana ekonomi, magister ekonomi, sebagai dosen pengampu pengantar manajemen. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membuat video tugas monolog yang bertopik manajemen perubahan organisasi. Sebelum kami membahas topik ini, kami akan memperkenalkan diri. Saya Rera Sera Putri dengan NPM 25050039. Saya Edi Sari dengan NPM 25050031. Saya Berliana Farisa Yunela dengan NPM 25050023. Saya Aditya Gangasindara, nomor NPM 25050005. Saya Muhammad Rudi NPM 0025. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis dan administrasi modern. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat dari dinamika lingkungan yang terus berkembang dan kompleks, baik yang berasal dari faktor eksternal seperti globalisasi, perkembangan teknologi informasi, fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, maupun dari faktor internal seperti restrukturasi organisasi, inovasi proses kerja, serta pergerakan nilai dan budaya organisasi. Dalam konteks ini, setiap organisasi dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi agar dapat bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang tidak menentu. Kemampuan dalam mengelola perubahan seringkali menimbulkan negatif seperti penurunan kinerja, resistensi dari anggota organisasi, konflik internal, hingga kegagalan dalam mempertahankan eksistensi organisasi. Oleh sebab itu, penerapan manajemen perubahan menjadi elemen yang sangat penting untuk memastikan proses transformasi dalam berjalan secara terencana, terarah, dan terkendalikan guna mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pada era digitalisasi dan persaingan semakin ketat, organisasi dihadapkan untuk selalu dituntut untuk berinovasi dan menyesuaikan strategi dalam perkembangan zaman. Manajemen berfungsi untuk mendekatkan sistematis dalam perubahan organisasi. Elemen organisasi dapat bergerak secara selaras dan efektif. Di sini saya akan membahas rumusan masalah, yaitu 1. Apa definisi dan konsep dasar manajemen perubahan organisasi? Manajemen perubahan adalah proses yang digunakan organisasi untuk merencanakan, mengelola, dan mengarahkan perubahan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Intinya gini, setiap perubahan manajemen dilakukan secara terstruktur agar tidak menimbulkan gangguan dalam organisasi. 2. Proses tahapan manajemen perubahan tahapan umum dalam manajemen perubahan yaitu adalah mendiagnosis kebutuhan perubahan, memahami masalah atau peluang yang membuat perubahan perlu dilakukan, merencanakan perubahan seperti menentukan strategi, sumber daya, dan langkah pelaksanaan, mengimplementasikan perubahan yaitu menjalankan rencana secara bertahap, evaluasi dan penguatan, menilai hasil perubahan dan memperbaiki agar dapat berjalan berkelanjutan. 3. Tantangan utama dalam pelaksanaan manajemen perubahan. Adapun tantangannya yaitu resistensi dari karyawan, kurangnya komunikasi yang membuat perubahan terasa mendadak, keterbatasan sumber daya baik dana, waktu maupun tenaga, budaya organisasi yang sulit berubah dan terlalu nyaman dengan cara lama. 4. Strategi mengatasi resistensi dan hambatan, yaitu ada 4. 1. Komunikasi terbuka. 2. Memberikan pelatihan. 3. Melibatkan karyawan. 4. Memberikan pelatihan, yaitu bagian tujuan. Tujuannya ada 4. 1. Memahami arti dan ruang lingkup manajemen dalam organisasi. 2. Menguraikan tahapan yang harus dilalui dalam proses penerapan manajemen perubahan. 3. Mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul selama proses perubahan.
4. Memberikan solusi dan strategi dalam menghadapi hambatan atau resistensi perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhil dari kelompok 6, akan menjelaskan pengertian dan konsep manajemen perubahan organisasi. Manajemen perubahan organisasi merupakan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk mengelola proses perubahan dalam suatu organisasi agar dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perubahan dalam organisasi dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur, strategi, sistem kerja, budaya, organisasi, hingga perilaku sumber daya manusia. Tujuan utama manajemen perubahan adalah untuk memastikan bahwa setiap bentuk perubahan dapat diterima, dipahami, dan diimplementasikan oleh seluruh anggota organisasi tanpa menimbulkan gangguan terhadap stabilitas dan kinerja organisasi. Dalam konteks ini, manajemen perubahan tidak hanya berfokus pada penerapan kebijakan baru, tetapi juga pada bagaimana menciptakan kesiapan dan komitmen seluruh elemen organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Menurut Kurt Lewin, salah satu tokoh utama dalam teori perubahan organisasi, proses perubahan terdiri dari 3 tahap penting, yaitu unphrasing, change, dan rephrasing. Tahap unphrasing berarti mencairkan kondisi lama di mana organisasi menyadari perlunya perubahan dan mulai meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak relevan. Tahap change adalah penerapan perubahan baik dalam struktur, strategi maupun perilaku kerja. Sedangkan tahap rephrasing merupakan perubahan penetapan kondisi baru sebagai standar yang harus dipertahankan dalam jangka panjang. Model ini menekankan bahwa keberhasilan perubahan bergantung pada kesiapan mental, dukungan sosial, serta kemampuan organisasi menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan. Dengan demikian, manajemen perubahan organisasi merupakan suatu proses strategi yang berorientasi pada pencapaian efektivitas jangka panjang melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen perubahan yang tepat. Organisasi dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika lingkungan yang cepat berubah, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing di tengah tantangan global. B. Proses dan tahapan manajemen perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan dalam organisasi merupakan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk membantu organisasi beradaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan internal maupun eksternal. Proses ini hanya menyangkut penerapan kebijakan baru, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kesiapan mental, emosional, dan struktural, di antaranya seluruh anggota organisasi. Tujuannya adalah agar perubahan dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, dan mendukung tercapainya visi serta misi organisasi. Proses atau tahapan dalam manajemen perubahan biasanya dimulai dari kesadaran akan kebutuhan perubahan, perencanaan strategi perubahan, pelaksanaan perubahan, hingga evaluasi dan pemantapan hasil perubahan tersebut. 1. Tahap unphrasing. Pada tahap ini, organisasi mulai menyadari bahwa kondisi yang ada saat ini lagi tidak efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pencairan terhadap pola pikir, budaya kerja, dan kebiasaan lama yang sudah mengakar. Pemimpin organisasi harus menciptakan kesadaran akan urgensi perubahan melalui komunikasi yang terbuka dan argumentasi yang rasional. 2. Tahap change atau pelaksanaan perubahan. Setelah organisasi siap menerima perubahan, tahap berikutnya adalah menerapkan strategi yang tindakan yang telah direncanakan. Perubahan dapat meliputi berbagai aspek seperti struktur organisasi, sistem kerja, teknologi, atau gaya kepemimpinan. Pada tahap ini, pimpinan berperan penting dalam memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada anggota agar proses transisi berjalan lancar. Komunikasi yang efektif, pelatihan, serta keterlibatan aktif seluruh karyawan menjadi kunci utama keberhasilan. 3. Tahap rephrasing atau pembukaan kembali. Tahap terakhir adalah menetapkan kondisi baru sebagai budaya dan sistem yang stabil. Organisasi harus memastikan bahwa perilaku, kebijakan, dan praktik baru telah menjadi bagian dari rutinitas kerja. Evaluasi, umpan balik, dan penghargaan atas keberhasilan menjadi hal yang penting agar perubahan tersebut tidak kembali lagi ke kondisi sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Doma Patona, NPM 25050002. Saya akan menjelaskan tentang strategi mengatasi resistensi dan hambatan dalam manajemen perubahan. Dalam sebuah organisasi, perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Perubahan dibutuhkan agar organisasi mampu mengikuti perkembangan lingkungan, baik dari dalam maupun dari luar. Namun, pada kenyataannya, proses perubahan seringkali menimbulkan rasa takut, ketidakpastian, dan kekhawatiran bagi para karyawan. Mereka bisa merasa takut kehilangan posisi, tidak siap menghadapi sistem baru, atau merasa tidak dilibatkan. Oleh karena itu, resistensi menjadi hal yang wajar muncul. Agar proses perubahan bisa berjalan lancar, organisasi perlu menyiapkan strategi yang memperhatikan sisi manusia, bukan hanya sistem. Adapun beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi adalah hal yang penting dalam menghadapi perubahan. Pimpinan perlu menjelaskan dengan jelas alasan mengapa perubahan dilakukan, manfaat apa yang akan diperoleh, dan apa saja dampaknya bagi karyawan. Ketika komunikasi dilakukan dengan jujur dan konsisten, karyawan akan lebih mudah memahami arah organisasi dan merasa dihargai. Mereka tidak lagi merasa dipaksa berubah, tetapi merasa menjadi bagian dari perubahan itu sendiri. Yang kedua, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Sejak awal, karyawan, manajer, dan pihak-pihak yang terkait dalam operasional sebaiknya dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pelibatan ini membuat mereka merasa memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam perubahan yang terjadi. Ketika seseorang merasa dilibatkan, rasa memiliki akan tumbuh dan tingkat penolakan pun otomatis menurun karena mereka merasa ikut menentukan arah kebijakan dan dijalankan. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai. Salah satu penyebab besar resistensi adalah ketidaksiapan karyawan menghadapi sistem atau cara kerja baru. Oleh karena itu, organisasi perlu menyediakan pelatihan, bimbingan teknis, dan dukungan psikologis. Dengan begitu, karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan merasa lebih percaya diri menghadapi perubahan. Pelatihan yang berkelanjutan membuat mereka merasa tidak sendirian dan yakin bahwa organisasi siap mendampingi mereka dan proses adaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapilus Marnata dengan NPM 25050054. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi. Perubahan organisasi diterima, misalnya organisasi dengan budaya hierarkis dan birokratis akan menyulitkan mengadopsi perubahan yang menuntut fleksibilitas tinggi dan inovasi cepat. Oleh sebab itu, penting bagi manajemen untuk menyesuaikan strategi perubahan dengan karakter budaya organisasi yang sudah ada, serta melakukan pendekatan bertahap agar perubahan dapat diterima tanpa menimbulkan konflik budaya. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala besar dalam penerapan perubahan. Sumber daya yang dimaksud tidak hanya berupa dana, tapi juga mencakup sumber daya manusia yang kompeten, waktu yang memadai, serta teknologi yang mendukung. Tanpa ketersediaan sumber daya yang cukup, rencana perubahan sulit diwujudkan secara optimal. Oleh karena itu, organisasi tidak perlu melakukan analisis kebutuhan sumber daya sejak tahap perencanaan, serta memastikan adanya dukungan dari pihak manajemen puncak untuk menyediakan anggaran, tenaga ahli, dan pelatihan yang dibutuhkan. Selain itu, ketidakjelasan tujuan perubahan seringkali menjadi penyebab kegagalan dan manajemen perubahan. Kurangnya visi yang jelas dan tidak adanya komunikasi yang efektif membuat anggota organisasi tidak memahami arah dan alasan di balik perubahan yang dilakukan. Akibatnya muncul kebingungan, salah persepsi, dan bahkan hilangnya motivasi dalam melaksanakan perubahan.
Untuk mengatasi hal ini, pemimpin organisasi harus mampu menyusun visi perubahan yang terarah, menjelaskan secara transparan kepada seluruh anggota, dan memastikan setiap individu memahami peran masing-masing dalam proses tersebut. Di sini aku mau melanjutkan materi yang teman-teman aku udah baca. Secara keseluruhan, saya menyadari bahwa manajemen perubahan organisasi merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan daya saing organisasi di tengah perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Perubahan tidak hanya berbicara tentang penyesuaian sistem dan struktur, tetapi juga menyangkut perilaku, pola pikir, dan budaya kerja di dalam organisasi. Karena itu, perubahan harus dilakukan secara terencana dan sistematis, dimulai dari menumbuhkan kesadaran akan perlunya perubahan, atau unfreezing, lalu melaksanakan perubahan tersebut melalui tahapan changing, hingga akhirnya melakukan perubahan sebagai bagian permanen dari budaya organisasi melalui proses refreshing. Setiap tahapan membutuhkan komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang kuat, dan partisipasi aktif dari seluruh anggota organisasi agar perubahan dapat diterima secara menyeluruh. Namun, saya memahami bahwa pelaksanaan perubahan tidak selalu mudah. Resistensi dan individu atau kelompok yang belum siap menerima perubahan sering menjadi tantangan besar. Karena itu, organisasi membutuhkan strategi yang tepat seperti meningkatkan keterlibatan karyawan, memberikan pelatihan yang berkelanjutan, serta memperkuat visi dan arah kepemimpinan. Dengan pendekatan yang berorientasi pada manusia, hambatan dapat diubah menjadi peluang dan menjadikan perubahan sebagai bagian dari budaya yang terus berkembang. Menerima perubahan sering menjadi pro dan kontra. Tantangan besar, karena itu organisasi membutuhkan strategi yang kuat dan tepat, seperti meningkatkan keterlibatan karyawan, memberikan pelatihan yang berkelanjutan. Akhirnya, keberhasilan manajemen perubahan tidak hanya dinilai dari hasil akhir yang dicapai, tetapi di kemampuan organisasi untuk tumbuh menjadi lebih adaptif, inovatif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan.